Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita memuja-muji Allah, kita mengagungkan, memuliakan Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya serta rahmat dan kasih sayang-Nya yang diberikan kepada kita. Terlebih dan terkhusus pada pagi hari ini kita dihadirkan, disempatkan dan dimampukan untuk bersama-sama di Masjid Raya Al-Muhajirin mengikuti majlis ta'lim majaz yang akan kita tutup pada pekan yang akan datang. Jadi ini adalah sebelum kita tutup pada pekan yang akan datang, ini adalah majlis yang terakhir sebelum Ramadan. Dan kita hadir bersama-sama di majlis ini dengan niat yang baik, mengharap ridha Allah. Semoga niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ulama-ulama salaf berkata, "Man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih, wa man kana yawmuhu mithla amsih fahuwa khasir, wa man kana yawmuhu aswa'a aw syarran min amsih fahuwa maghbun." Kata para ulama, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, lebih baik ibadahnya, lebih baik hatinya, lebih baik akhlaknya, lebih baik kemanfaatannya bagi orang lain, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dialah orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang sukses besar. Dan barang siapa hari ini seperti kemarin, ibadahnya sama dengan kemarin, akhlaknya sama dengan kemarin, kemanfaatannya bagi orang lain sama dengan kemarin, ya, orang yang hari ini sama dengan kemarin, dia adalah orang yang rugi. Rugi karena waktu bertambah, umur berkurang, tapi tidak bertambah kebaikan dan amal. Yang ketiga, barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, hari ini lebih jelek dari kemarin. Kemarin sholat jamaah 5 waktu full, hari ini nggak bisa jamaah. Kemarin subuh jamaah, hari ini enggak jamaah sholat subuhnya. Orang ini adalah orang yang tertipu dengan dunia. Padahal Allah telah mengingatkan kita, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, wala yaghurrannakum billahil gharur. Hai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah benar, janji Allah benar. Ada nikmat kubur, ada azab kubur, benar. Ada kesenangan, kebahagiaan di alam barzakh, dan ada siksa dan kesengsaraan di sana, benar. Inna wa'dallahi haq, di akhirat nanti endingnya ada neraka, ada surga, benar. Ada pembalasan amal. Allah berkata, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah sekali-kali kalian tertipu dengan dunia sehingga kalian tidak ibadah kepada Allah. Janganlah tertipu gara-gara dunia kita enggak sholat jamaah. Janganlah tertipu gara-gara dunia kita berbuat zalim kepada saudara.
Janganlah kita tertipu dengan dunia sehingga kita jauh dari ajaran Rasulullah. Janganlah tertipu dengan dunia sehingga kita tidak meluangkan waktu untuk Allah, meninggalkan kewajiban kepada Allah dan menerjang larangan-larangan Allah. Janganlah tertipu dengan dunia dan janganlah tertipu dengan hawa nafsu dan segala yang menipu. Saudara-saudara, pesan ulama salaf ini mari kita jadikan sebuah garis besar di dalam kita menilai diri kita. Kita kepengen tahu sebagai orang yang beruntung atau orang yang rugi atau orang yang tertipu, bangkrut. Di sini adalah tempat kita untuk muhasabah. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, ini harapan kita. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk menjadi orang yang lebih baik selalu, setiap hari lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang sukses. Kalau urusan dunia, kita punya target bulan ini, income kita harus melebihi bulan kemarin. Kalau urusan bisnis, kita punya target tahun ini, aset kita harus meningkat dibanding tahun yang kemarin. Kalau urusan ekonomi, kita punya target tahun ini, kita punya keuntungan harus melebihi tahun kemarin. So, kenapa kita kalau urusan akhirat kita nggak punya target? So, kenapa kita kalau urusan akhirat kita nggak punya target? Kita santai-santai, kita nyaman-nyaman aja, berada di zona yang kita sedang di situ merasa nyaman, padahal kita dalam kekurangan bekal. Karena itu saudara, kita robah pola pikir kita robah dari mindset kita. Tidaklah bertambah satu hari kecuali kita harus bertambah kebaikan dan amal. Tidak ada berlalu satu hari kita harus punya komitmen kepada Allah, bagaimana kita lebih baik akhlak dan perbuatan. Tidak ada berlalu satu hari kecuali kita punya janji kepada Allah dan niat agar kita lebih dekat kepada Allah. Ini adalah orang yang beruntung. Ini adalah orang yang sukses besar. Itulah dulu konsep hidup Nabi. Setiap hari beliau punya komitmen harus tambah ilmu. Bahkan beliau menganggap hari, kalau beliau nggak tambah ilmu, beliau menganggap hari itu hari sial, hari nggak berkah. Sebagaimana beliau bersabda, kullu yaumin tala'at alaihi syamsu la astazidu fihi ilman yuqarribuni ila Allah fala burika li fi dzalikal yaum. Kata Nabi, setiap hari terbit matahari, kalau aku tidak bertambah ilmu, ya, bertambah ilmu, setiap hari terbit matahari, kalau aku nggak tambah ilmu, kata beliau, dan bukan sembarang ilmu, tidak bertambah ilmu yang mendekatkan kepada Allah, maka hari itu hari yang tidak berkah untukku. Begitu mindset Nabi, begitu pola pikir Nabi itu. Tiap hari harus cari ilmu, bukan sekedar ilmu yang nambah dekat ke Allah. Ya, bagaimana tandanya ilmu yang mendekatkan kepada Allah? Yang semakin menjadikan kita takut maksiat dan semakin menjadikan kita semangat ibadah dan taat, itu ilmu yang mendekatkan kepada Allah. Kalau ilmu yang justru menjadikan kita berani ngotak-ngatik hukum dengan akal bulus kita, atau kita ngotak-ngatik yang haram dengan siasat hilah-hilah kita, sehingga haram menjadi makruh, makruh turun jadi halal, nah ini bukan ilmu yang mendekatkan kepada Allah. Allah maha tahu orang yang jujur dan orang yang tidak jujur.
wala ya'lamanallahu alladhina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Sungguh Allah pasti tahu siapa orang yang betul-betul beriman, dan sungguh Allah pasti tahu siapa di antara manusia yang belum beriman, masih diliputi dengan kemunafikan. Saudaraku, prinsip pertama, tiap hari harus tambah ilmu yang deketin ke Allah. Ini kayak Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, begitu Rasulullah punya komitmen kepada Allah. Dan komitmen Nabi ini tidak lain adalah jawaban Rasulullah kepada perintah Allah. Allah memerintah Nabi, wa qul rabbi zidni ilma. Hai Muhammad, katakan, berdoalah, ya Allah tambahkan aku ilmu. Panjenengan bisa cek di Al-Quran, Rasulullah itu enggak pernah diperintah oleh Allah untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu, tambahan ganteng. Rasulullah sudah paling gantengnya orang, enggak pernah diminta oleh Allah, hei Muhammad berdoalah agar Allah menambahmu ganteng, enggak ada. Hei Muhammad berdoalah kepada Allah agar Allah menambahkan kamu dunia berlimpah ruah. Lah, ditambahkan nasab, kemuliaan nasab, enggak. Semua kalau kita baca di Al-Quran, kita temukan di situ yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi untuk minta tambah adalah tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Masya Allah ya. Karena itu saudara-saudara, jangan kita merasa cukup dari ilmu, apalagi ilmu agama kita ini masih satu tetes dibanding dengan ilmunya para guru kita, ulama kita. Masih satu tetes dibanding dengan lautan ilmu masyayikh-masyayikh kita. Guru-guru kita yang sudah lautan ilmu masih senang dan gandrung ilmu. Guru-guru kita yang merupakan orang-orang terhebat di dalam ilmu masih haus ilmu. Bagaimana dengan kita? Kita justru kadang-kadang merasa sudah cukup, sudah paham, sudah dengar, sudah tahu saya. Karena itu kita usahakan tiap hari dengerin nasihat ulama, dengerin majelis ta'lim, kita cari tiap hari. Ya. Karena majelis ilmu itu di dalamnya ada keberkahan yang tidak bisa dihitung, kebaikan yang tidak bisa dihitung, duniawi dan akhirat, duniawi dan ukhrawi, nggak bisa dihitung kebaikannya. Sampai dikatakan orang yang hadir majelis ilmu, seandainya dia datang ke majelis ilmu tidak mendapatkan tambahan pemahaman pun, itu dia minimal mendapat 3 atau 4 kebaikan. Yang nggak paham nih, datang majelis taklim, duduk nggak paham, pulang dia nggak paham apa-apa karena suatu uzur atau suatu hal, dia datang nggak paham apa-apa, dia itu minimal dapat 3 kebaikan. Satu, dia mendapatkan ampunan Allah. Walahu qad ghafartu humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis qudsi Rasulullah menukil firman Allah, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Yang hadir majelis ilmu, yang hadir majelis ta'lim, ada satu orang yang nggak paham, dia di pojok, dia nggak paham, dia mungkin agak telat memahami atau mungkin nggak bisa memahami suatu uzur, dia datang mungkin niatnya juga belum benar-benar. Malaikat lapor kepada Allah, ini orang seperti nasibnya gimana ya Rabb? Dia datang belum semangat, dia datang belum paham apa-apa.
kata Allah, walahu qad ghafartu, orang itu pun aku ampuni, kata Allah. Amin Allahumma amin. Diampuni dosanya. Walaupun dia nggak paham, walaupun dia belum dapat ilmu tambahan, dia dapat ampunan di majelis ta'lim. Subhanallah. Yang kedua, minim-minim dia terselamatkan dari maksiat dan dosa. Ketika orang sedang di luar majelis ta'lim, apalagi sedang sendirian, dengan mudahnya setan mengganggu dia, menggoda dia. Mungkin bermaksiat dengan matanya, bermaksiat dengan telinganya, bermaksiat dengan mulutnya. Betapa mudah setan menjatuhkan kita dalam maksiat ketika kita sedang sendirian. Tapi coba kalau kita di majelis ta'lim begini, minim-minim kita nggak berbuat maksiat, kita dengerin aja. Kita paham nggak apa-apa, dengerin aja, udah selamat dari maksiat. Ketika kita di luar majelis ta'lim, apalagi sedang sendirian, maka mudahlah setan masuk kepada kita. Atau kita berteman dengan orang yang mereka senang maksiat, kita terbawa maksiat di luar majelis ta'lim. Karena itu Nabi berkata dalam hadis, al-wahdatu khairun min jalisis su' wal jalisus salih khairun minal wahdah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, menyendiri itu lebih baik daripada berteman dengan orang yang tidak baik. Tapi berteman dengan orang yang baik, berkumpul dengan orang yang baik, lebih baik daripada sendirian. Kalau kita majelis ta'lim bareng-bareng begini, ini paling baik. Nabi senang kumpul kita dalam pengajian, kumpul kita dalam majelis ta'lim. Kita saling mendoakan, kita saling mengharap kebaikan satu dengan yang lain, saling menjaga adab zahir batin, datang dengan niat yang lurus, dengan niat yang bagus. Ini yang disenangi Nabi daripada kita sendirian. Walaupun kita sendirian ibadah, saya kalau sendirian ibadah, Pak Kiai, saya zikir, saya membaca Quran, ya bagus. Tapi lebih bagus daripada panjenengan sendiri ibadah, hadir majelis ta'lim bersama-sama yang lain, berjamaah, lebih disenangi oleh Allah. Kalau kita tidak bisa menemukan perkumpulan atau pertemanan atau majelis ta'lim, kita menyendiri untuk ibadah, lebih bagus daripada berteman dengan teman yang nggak baik. Teman yang hanya ngajak kita lalai dari Allah, ngobrol ngalor ngidul 2 jam, kita nggak ingat Allah. Kita diajak ngobrol dengan teman yang mencuri waktu kita, ini merugikan kita itu. Na'udzubillah. Yang dikatakan dalam hadis bahwa salah satu kerugian yang disesali oleh ahli surga di hari kiamat adalah berlalunya suatu majlis tanpa zikir kepada Allah. Ma jalasa qaumun majlisan walam yadhkurullaha fiha illa kanat alaihim tiratan yaumal qiyamah. Tidak ada satu kelompok duduk di satu majlis atau 2 orang duduk bareng ngobrol dan mereka di majlis itu tidak bersolawat, tidak berzikir kepada Allah, kecuali majelis itu menjadi penyesalan di hari kiamat. Penyesalan. Waktu berlalu 2 jam ngobrol mau urusan dunia, malah kadang-kadang ngerasani wong kene kono. Sibuk ngomentari orang, sibuk basing tere bengek. Dari mulai urusan perempuan, urusan makanan, la nihayatalah, enggak ada selesainya. Ini teman-teman semacam ini, teman yang menghabiskan waktu dalam kelalaian ini, jangan kita terlalu meluangkan waktu untuk mereka. Kita akan datang di hari kiamat rugi, menjadi orang yang bangkrut karena waktu kita habis di dalam kelalaian dari Allah. Saudara, bertemanlah dengan orang yang ngajak kita ingat Allah. Bertemanlah
dengan orang yang mengajak kita kembali kepada Allah. Bersahabatlah dengan orang yang mengajak kita untuk bersiap-siap untuk perjumpaan yang mulia dengan Allah. Saudaraku rahimakumullah, jadi kita harus punya komitmen setiap hari tambah ilmu, tiap hari tambah ilmu, hadir majlis ta'lim, ya, hadir majlis ilmu, majlis kebaikan. Hadir saja kalau nggak tambah ilmu itu sudah beruntung. Pertama dapat ampunan, kedua selamat dari dosa, yang ketiga dia mendapat rahmat dan doa orang-orang yang hadir. Dia nggak terasa dan nggak merasa dia duduk di majlis taklim, ada orang soleh datang di majlis, dia berdoa, ya Allah semoga yang di majlis ini semua Engkau ampuni ya Allah, husnul khotimah semua ya Allah, amin. Dia mendapat doa dari orang-orang yang hadir, walaupun dia hadir belum paham ilmu, belum bisa ngeh apa yang disampaikan, dia hadir dengan senang, dengan cintanya dia hadir, walaupun belum paham, dapat doa orang-orang soleh yang hadir di majlis tersebut. Saudara-saudara, mari kita jadikan hari kita harus lebih baik daripada yang kemarin, supaya kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, ya, dalam ilmu, dalam amal, ya, dalam amal. Manfaat daripada ilmu adalah amal. Kalau orang bertambah pengetahuan tapi tidak bertambah ilmu, tidak bertambah amal, itu adalah tanda ilmu kurang manfaat. Kata Kanjeng Nabi dawuh, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa bertambah ilmu, enggak bertambah amal, maka dia tidak semakin dekat dari Allah, justru semakin jauh dari Allah. Dia semakin tahu, semakin dia jauh. Kenapa? Karena Allah semakin punya dalil untuk menyalahkan dia. Engkau sudah tahu, kenapa enggak mengamalkan? Engkau sudah paham, kenapa tidak meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala? Karena itulah Allah memberikan peringatan kepada orang yang sudah tahu dan mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka sudah tahu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa engkau berbicara dengan suatu ilmu yang engkau tidak mengamalkan? Engkau suruh orang untuk sholat, kau tidak sholat. Engkau suruh orang untuk meninggalkan maksiat, engkau justru bermaksiat. Kabura maqtan indallah, justru itu menambah dosa besar di sisi Allah untukmu. Hai orang yang berbicara ilmu tapi enggak mengamalkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula orang-orang yang sudah memiliki ilmu, justru ilmunya itu dijadikan alat untuk mencari muka di hadapan manusia, bukan mencari tempat di sisi Allah yang mulia, tapi dia justru mencari muka di manusia, pamer, atau dia mencari dunia, dia mencari kesenangan dunia, kemewahan dunia, dijadikan ilmunya alat untuk itu. Ini ada lebih parah lagi, lebih dihinakan lagi oleh Allah. Allah berfirman tentang mereka ini, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin
walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Sampai dikatakan famathaluhu kamathalil kalbi. La ilaha illallah, nastaghfirullah. Allah mengingatkan ya, mereka-mereka yang sudah disebut dengan ustadz, apalagi atau dikatakan sebagai kiai, apalagi mereka yang sudah dikatakan sebagai pemimpin majelis ta'lim, pemimpin pesantren, apalagi mereka yang sudah punya ilmunya digunakan untuk mencari ridho manusia, bukan mencari ridho Allah, untuk mencari dunia dan kemewahannya, bukan mencari surga yang mulia dan abadi kekal di sana. Orang-orang yang semacam ini Allah mentamsilkan mereka seperti seekor anjing. La ilaha illallah. Betapa hinanya di hadapan Allah ya. Karena itu mari kita saudara-saudara ya, semuanya kita beristighfar kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin ya rabbal. Dan kita berniat kalau kita tahu dikit ilmu kita amalkan ya, terutama yang wajib-wajib kita amalkan, jangan ninggalin yang wajib ya. Kalau sunnah kita tinggal itu enggak dosa, tapi kalau wajib kita tinggal dosa besar ya. Sholat ya, kewajiban yang paling penting, jangan sampai kita meremehkan sholat, jangan sampai kita menjamak sholat tanpa ada uzur. Nih ada orang sekarang pemahaman sholat 3 waktu, zuhur asar digabung, maghrib isya digabung, subuh kadang-kadang dia mudah mundur-mundur, 3 waktu sholat, padahal dia nggak musafir, dia nggak pergi, dia nggak ada uzur, hanya uzur urusan bisnis, urusan kantor, urusan bengek kesenangan nafsu, dia menggabung sholat. Dan dia berdalil, ini katanya Nabi pernah berbuat demikian, ada hadisnya ya. Ini semua adalah pemahaman-pemahaman yang menyesatkan ya. Allah sudah mengatakan inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu telah ditetapkan oleh Allah waktu-waktunya, ada waktu zuhur, ada waktu asar, ada waktu maghrib ya. Kewajiban yang ada pada waktunya yang ditetapkan dengan waktu-waktu yang ada. Kemudian Allah mengisyaratkan waktu salat, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Di ayat ini Allah mengisyaratkan tentang waktu salat yang 5 itu. Fa subhanallahi hina tumsun ay salatul asri wa hina tusbihun salatul fajri wa 'ashiyyan salatul isya wa hina tudhirun salatul zuhur. Tumsun al-asr wal maghrib atau asyian maghrib wal isya, 5 waktu sudah disebut dalam Al-Quran. Maka kita sholat di waktu-waktunya, tidak kita menjamak tanpa uzur. Kalau sampean musafir sudah mencapai 80 kilo, monggo mau menjamak. Kalau sampean mungkin sakit parah ya, sakit parah ya, mau mengambil pendapat ulama yang membolehkan ya, karena Imam Nawawi dan banyak ulama membolehkan orang yang sakit parah boleh menjamak walaupun enggak safar ya, sakit yang parah yang berat ya. Tapi sakit enggak, musafir enggak, sholat digabung. Kenapa digabung? Sibuk kantor Pak Kiai, rapat kita panjang tadi, kita jamak. Ini maksiat ya, menggabung sholat tanpa uzur adalah maksiat besar kepada Allah Ta'ala. Saudara-saudara, maka pemahaman orang sekarang sholat 3 waktu jangan diikutin, itu menyesatkan kita tuh
Rasulullah orang yang paling disiplin jaga sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau orang yang bahkan di saat perang Rasulullah menjaga sholat dengan baik, bahkan menjaga jamaah. Di saat perang Nabi tetap sholat jamaah. Musuh di depan membawa panah, membawa macam-macam senjata, Nabi tetap sholat jamaah dengan cara namanya sholat ketika perang. Saudara, jangan sampai kita dan anak-anak kita menjadi orang yang meremehkan sholat. Ayo kita jadikan diri kita, keluarga kita mengagungkan sholat, memuliakan sholat. Dan Anda tahu, salah satu janji Allah dalam Al-Quran, orang kalau sudah mengagungkan sholat dan mengajak keluarganya mengagungkan sholat, Allah berjanji mencukupi rizkinya. Allah berjanji memberikan kemudahan rizkinya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lid-taqwa. Dan perintahkan keluargamu untuk menjaga sholat, memuliakan sholat, mengagungkan sholat, dan sabarkan dirimu, hai Muhammad, dan sabarkan keluargamu, hai Muhammad, untuk sholat ini. Sholat perlu dijaga dengan kesabaran, karena sholat itu berat sholat itu, ya. Karena itu Allah berpesan, sabarkan dirimu, sabarkan keluargamu untuk jaga sholat ini. Boleh kau liburan, jaga sholat. Boleh kau healing, jaga sholat. Boleh kau silaturahim, jaga sholat. Boleh kau bisnis, jaga sholat. Jaga sholat dan sabarkan dirimu, kata Allah. Lalu Allah mengatakan, aku nggak minta dari kalian rizki, kata Allah. Justru aku yang akan memberi kalian rizki, kata Allah. Nahnu narzukuk. Apabila kau sudah memuliakan sholat, mengagungkan sholat, menjaga sholat, maka kami akan memberimu rizki. Subhanallah. Banyak kisah orang bangkrut, kolab, ya, taubat, sholatnya didandani, sholatnya dibenerin, recovery, Masya Allah, sukses lagi, lebih baik lagi, ya. Banyak orang yang dulu hidupnya berantakan, ketika dia taubat, dia sadar, dia membenahi sholatnya dengan keluarganya, tiba-tiba permasalahan selesai dan hidup bahagia, ya. Tidak terjadi suatu kesemrawutan, tidak terjadi suatu keruwetan dalam diri kita, keluarga kita, ya, bahkan dalam bangsa kita ini, kecuali karena akibat kita meremehkan perintah Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Ahmad, karena sebab kita itu meremehkan syariatnya Allah, termasuk sholat. Saudara-saudara, maka jangan kita ikutin tuh kelompok-kelompok yang menjamak sholat tanpa uzur, kelompok-kelompok menawarkan sholat 3 waktu dan sebangsanya, ya. Anda boleh jamak kalau Anda musafir, Anda sampean itu sakit parah, ada pendapat membolehkan. Tapi kalau tidak sakit, tidak safar, itu hanya alasan bisnis rapat, ada alasan urusan dunia, sampean gabung-gabung sholat, itu dosa besar, jangan kita lakukan. Ikhwani rahimakumullah, jadi kita bertambah amal, terutama sholat, ya. Ar-Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, beliau itu ketika bulan Ramadan, beliau itu kalau sudah masuk tanggal 20, beliau etikaf di masjid, nggak keluar dari masjid. Itu tiap tahun beliau tanggal 20 sampai akhir Ramadan di masjid, nggak keluar sama sekali, di masjid ibadah Quran, ya, majlis ta'lim dengan para sahabat, sholat jamaah, zikir, Quran, nggak keluar, nggak ketemu istri, ya, nggak masuk rumah. Kalau beliau dahar, dikirim daharan. Kalau perlu apa, dikirim oleh istri-istri beliau. Beliau tidak ke rumah sama di masjid 20 sampai 30 Ramadan.
Bahkan Rasulullah mencontohkan di tahun terakhir sebelum Nabi wafat, ini Rasulullah wafat bulan Maulid, di Ramadan sebelumnya yang Nabi wafat di bulan Maulidnya itu Rasulullah i'tikaf dari mulai tanggal 11 ditambah yang tadinya biasanya tanggal 10 beliau i'tikaf, biasanya tanggal 20 beliau i'tikaf mulai, tapi di tahun terakhir Nabi beriktikaf mulai tanggal 11, mulai tanggal 10 masuk malam 11 Nabi sudah di masjid sampai akhir Ramadan, enggak keluar dari masjid di tahun terakhir. Lalu beliau wafat di tahun itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu ya, orang itu kalau sudah tahu umurnya sudah 40 ya, harus dia sadar sudah tidak ada lagi waktu untuk bernganggur-nganggur, nggak ada lagi waktu untuk fly, untuk euforia yang berlebih, sudah berlalu. Jangan sampai nanti orang itu belum siap-siap tiba-tiba datang ajalnya, la ilaha illallah ya, maka akan panjang penyesalannya, akan menangis panjang di akhiratnya. Allah sudah mengingatkan kita. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu huwal ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad kepada mereka umatmu, hai hamba-hamba Allah, hai hamba-hambaku. Ini indahnya Allah itu memanggil kita yang berdosa, yang penuh dengan kekurangan, masih dikatakan sebagai hambaku, kata Allah. Betapa indahnya ya. Bapak kadang-kadang pas ngamuk bisa ngusir anaknya, lungo aku bapakmu neh. Ono wong ngamuk nongol gitu. Kadang-kadang orang tua kalau lagi betul-betul marah sudah puncaknya bisa ngendika gitu ya, wes lungo saka omah, aku ora bapakmu meneh, ngono. Allah memanggil para pendosa seperti kita ini dipanggil oleh Allah, ya ibadi, hai hamba-hambaku, kata Allah, la alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah berlebih-lebih dalam dosa, yang sudah berlarut-larut dalam dosa, yang sudah pol-polan dalam dosa, dipanggil oleh Allah, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, hai hamba-hambaku yang telah berbuat dosa begitu besar, begitu banyak, berbuat maksiat begitu besar, begitu banyak, itu semua merugikan kalian, akan mencelakakan kalian. Allah memanggil, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari kasih sayang Allah ya. Allah Rahim, Allah penyayang. Rasulullah cerita, Allahumma shalli ala Muhammad, yu'ta birajulin yaumul qiyamah, ada satu orang didatangkan kepada Allah di hari kiamat, dan dia ini sadar bahwa dia punya dosa yang besar-besar, zina, khomer, besar-besar, dan dia punya dosa yang kecil-kecil pun banyak. Ketika dia berada di hadapan Allah, dia sudah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa berkomentar, nggak bisa beralasan. Lalu Allah berkata kepada dia, wahai hambaku, coba kita beber amalmu di dunia. Maka Allah menampakkan kepada dia amal-amal dosa-dosa yang kecil-kecil dulu. Ketika dia melihat dosa-dosa yang kecil, dia semakin khawatir, dia semakin takut, semakin nggak ada harapan masuk surga. Dia begitu sudah nggak ada harapan. Lalu Allah SWT berkata kepada dia, wahai hambaku, ada dosa lagi yang kamu lakukan
belum saya tambahkan. Dia bilang, ya Allah, dosa saya yang nggak ditambahkan ini besar-besar, ini yang sudah ditambahkan ini kecil-kecil tapi sudah bikin saya putus asa. Bagaimana yang besar-besar nanti kelihatan ini ya Rabb. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, ya abdi, hai hambaku, satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Hai hambaku, dosa-dosamu itu kamu lakukan di dunia, ya, dan aku menutupi aibmu. Aku tidak mempermalukan kamu di hadapan manusia. Kau melakukannya, gitu, tapi aku menutupinya di dunia. Dan ketahuilah, ini saatnya aku mengampuni semua untukmu. La ilaha illallah. Hakadha rahmatnya Allah. Begitu besar kasih sayang Allah. Ya, karena itulah seorang mukmin tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah yang luas. Ya, yang penting bersegera, jangan menunda-nunda. Karena musibah yang paling besar adalah bukan kematian. Musibah yang paling besar adalah orang yang mati belum siap mati dan belum taubat sebelum mati. Ini musibah terbesar. Kalau dia sebelum meninggal dunia sudah bisa bertaubat, maka dia meninggalnya nanti ketemu Allah, diampuni dosanya oleh Allah dengan rahmatnya Allah. Sebesar apapun dosa dia, sebanyak apapun dosa dia, kalau dia sudah mengatakan tubtu ilaik, aku tobat kepadamu ya Allah, aku mohon ampun ya Allah, Allah mengampuni. Allah mengampuni. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Rasulullah sebelum wafat, ya, surat yang terakhir turun kepada Nabi surat apa? Al-Quran 114 surat. Surat terakhir turun kepada Nabi sebelum wafat beliau beberapa bulan adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hai Muhammad, apabila datang kota Mekah, saatnya menjadi kota Islam. Nasrullah wal fath, yakni Fathu Mekah. Apabila datang masanya Mekah kau jadikan kota iman, kota Islam, menundukkan kota Mekah. Sudah kau lakukan? Iya, sudah ya Rabb. Dengan izinmu Mekah menjadi kota Islam, kota iman. Dulu kota berhala, kota kesyirikan, dirubah menjadi kota iman. Sampun ya Rabb. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat orang-orang Arab dari suku-suku pedalaman datang berbondong-bondong ke Madinah menyatakan masuk Islam. Dari Taif yang dulu melempari Nabi dengan batu datang masuk Islam, satu suku semuanya. Dari Thaqif, dari suku sana suku sini mengirim delegasi menyatakan masuk Islam, sehingga hampir semua jazirah Arab masuk Islam di akhir umur Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Apabila engkau telah melihat kota Mekah telah ditundukkan dan manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam, Allah berkata, fasabbih, banyaklah bertasbih kepada Allah, wastaghfir, banyaklah minta ampun kepada Allah. Disuruh dua, banyak bertasbih, banyak beristighfar. Innahu kana tawwaba. Sehingga ketika turun ayat ini semua sahabat gembira. Ketika turun surat ini semua sahabat rata-rata senang. Karena ini ayat zahirnya membawa kebenaran, kebaikan. Apabila datang nanti kota Mekah menjadi kota Islam, berarti kemenangan. Apabila manusia berbondong-bondong ke Madinah masuk ke Islam, oh berarti kejayaan. Semua sahabat senang melihat ayat ini, senang sahabat-sahabat. Kecuali Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengar ayat ini mojok nangis. Nangis beliau. Nangis, ditanya, kenapa menangis? Aku merasakan ayat ini, surat ini pesan bahwa Nabi enggak lama-lama lagi akan dipanggil oleh Allah Ta'ala.
kemenangan kota Mekah sudah, muslimin manusia berdatangan ke orang Madinah masuk Islam. Fasabbih, hai Muhammad, bertasbihlah yang banyak, beristighfarlah yang banyak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang yang tajam firasatnya. Ini ayat memberikan satu pesan, Nabi nggak lama lagi akan sedo ini. Bahkan orang senang, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sedih. Wah, kata bener, nggak lama setelah surat ini turun, beberapa bulan kemudian Rasulullah sakit, kemudian setelah 2 minggu sakit kurang lebih beliau sedo bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi catatan penting pesan Allah, sebelum wafat Nabi diperintah 2 amal, banyak bertasbih dan banyak istighfar. Banyak bertasbih, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir, banyak istighfar. Itu pesan Allah kepada Kanjeng Nabi. Saudara, maka kita ini ya, yang sudah umur 40, 50, ayo semangat. Kita jangan kita berputus asa dari Allah. Allah membuka pintu, Allah menyambut kita dengan semangat. Man taqarraba ya boleh, man taqarraba ila shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an, wa man taqarraba ila dhira'an taqarrabtu ilaihi, wa man atani yamshi ataitu harwaladan. Barang siapa yang mendekat kepadaku, kata Allah, 1 jengkal, aku mendekat kepadanya 1 hasta. Dan barang siapa yang datang kepadaku berjalan, aku mendekat kepadanya berlari. Subhanallah, Allah merespon lebih cepat. Yang penting kita mau. Aku mau ampunan, aku mau anugerah, aku mau ya Rabb. Atlub, aku minta. Allah nyuruh kita minta, ya, maka kita minta. Ayyuhal ikhwanul kiram, maka hari-hari ke depan nih, ya, setelah kita masuk di akhir Sya'ban, nanti akan ketemu Ramadan. Saatnya kita berlomba amal, saatnya kita berlomba ibadah. Ya, sampai orang-orang zaman dulu, kiai-kiai kita tuh Bapak Ibu, mereka tuh ngaji, ngajar itu sepanjang tahun. Kalau Ramadan, pondok biasanya libur. Kenapa? Tujuannya supaya fokus ibadah. Tujuannya fokus ibadah. Ono kiai khatam sampai 10 kali khataman. Ramadan 10 kali khatam Al-Quran. Ono ulama pinggang sal khataman. Awake dhewe rasa akeh-akeh, ping loro lumayan. Ya, muga-muga saged, ya. Ramadan khatam 2 kali khataman. Ya. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif menyarankan, ini penting, ini kelihatannya perlu diviralkan ini. Orang suka ngomong gini, nanti saya akan all out ibadah awal Ramadan. Pokoknya awal Ramadan saya akan siap all out. Wah, biasanya sing ini kita orang kelakon. Betul kelakon. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau, ya, melalui nasihat beliau yang sindirannya lembut, orang kalau mau mulai ibadah Ramadan mulainya sekarang, Sya'ban, besok ini udah mulai, hari ini kita mulai, ya, mau khatam nanti Ramadan Quran, mulai sekarang, Sya'ban sudah kita mulai, ya, hari besok kita udah mulai menata Quran kita baca mulai. Jangan nanti Ramadan baru memulai, ketinggalan kita, ya, pemanasannya sekarang segera mulai. Sya'ban ini hari ini kita udah mulai Quran baca 1 hari 1 juz. Nanti insya Allah Ramadan kita tinggal jalan khatam tuh Al-Quran. Tapi kalau kita ini masih santai-santai, hanya berkhayal, mengkoah pokoknya Ramadan aku tak entek-entekan lagi engko, mengkoah poso aku tak tenanan lagi engko, mengkoah awal Ramadan aku tak nutup HP ku, aku tak mau Quran terus, mengko, kiwis alamat al-gagali, gitu. Alamat ora berhasili ngono kuwi, gitu. Ya, mulai saat ini, hari ini kita mulai, gitu. Untuk persiapan amal Ramadan mulai hari ini, untuk persiapan tahajud Ramadan mulai malam ini, untuk persiapan kita banyak ibadah di bulan Ramadan mulai hari ini, Sya'ban hari ini. Itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Dalam kitab beliau kita dapat nasihat penting, ya, saudara-saudara, ya, ini hari ini harus lebih bagus daripada hari kemarin.
Jangan sampai ya kita tidak bertambah amal, tidak bertambah kebaikan, tidak bertambah satu hal yang mendekatkan kepada Allah. Kemudian bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah akhlak, akhlakul karimah. Ya, saudara, manusia itu kalau diberi oleh Allah akhlakul karimah, maka dia orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Kata Nabi, innar rajul la yudriku bil khuluqil hasan darajatas shaim al-qaim. Orang itu kalau berakhlak baik, maka dia itu bisa mencapai derajatnya orang yang ahli siam tiap hari dan ahli qiyam tiap malam. Jadi gampangannya ngeten, ana wong niku nggih senenge qiyamul lail ben malam. Ana wong niku poso ben dinten. Sampeyan mboten saged. Tapi sampeyan akhlake sae. Ya, tidak pernah berbohong, tidak pernah khianat, dan kepada orang kita itu ya sumeh, ya kita kepada orang itu akhlak baik, ya orang yang pemaaf, nggak dendam. Ini akhlak-akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini Bapak Ibu bisa menjadikan kita ini mengalahkan yang tadi, yang ahli siam, ahli qiyam itu kalah sama kita. Bisa kita kalahkan dia dengan akhlakul karimah. Ya. Jadi kita dapat pilihan. Wah, aku nanti kon qiyamul lail, ampun dah qiyamul lail ki wah ngelempol ki. Enak itu jam 3 kon tangi. Wah. Ya angel niki. Poso napa meleh? Wah, poso wah iki paling abot poso niki. Nek ora wajib gak dilakoni poso iku. Ya angel, es milion iki akhlak sing sae. Akhlak yang baik. Berakhlaknya kita kepada orang lain dengan akhlak yang baik itu ada mengangkat derajat kita seperti ahli siam, ahli qiyam. Bagaimana akhlak yang baik? Akhlak yang baik itu kesimpulannya hanya satu. Kalau kita ingin jadi orang yang akhlak yang baik, satu saja. Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau senang diperlakukan oleh orang lain dengan akhlak itu. Ya? Antu amilan nasa bima tuhib antu amala bihi. Perlakukanlah orang lain seperti kamu kepingin diperlakukan orang lain dengan perilaku itu. Ya, sampai kalau ada orang senyum sampai senang betul. Iki wong luar Jawa orang ketipu Jawa. Kalau Anda disenyumi orang kan senang. Ya sampai mesem kalau kayak dulur kepanggih senyum mesem wong Nabi iki dawuh wong mesem iku sedekah ya toh mesem niku sedekah tabassumu kali akhika mukmin sedekah engkau bertemu saudaramu muslim senyum itu sedekah ya senyum aja mesem sebenarnya aja mesem dhewe wae medeni wong nek mesem dhewe niku ya toh sampai ada sahabat namanya Jarir bin Abdullah, dia bilang ma dakhaltu ala Rasulillah mundu an dakhaltul Islam illa wa tabassama li. Allahumma shalli ala Muhammad. Semenjak saya masuk Islam di hadapan Nabi, saya belum pernah kepanggil Nabi kecuali beliau senyum ketemu saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mboten nate kula panggil Nabi kejaba napa? Nabi niku mesem, bujeng, senyum kecil. Ya, tertawa kecil. Ya, ma dakhaltu ala Rasul, nafi, enggak. Setelah aku masuk Islam, aku enggak pernah, jadi enggak pernah sama sekali ketemu Rasulullah kecuali Rasulullah senyum, mesti senyum, enggak pernah merengut. Ya, hebat loh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, niku akhlak senyum itu, ya. Napa meneh kok wong wedok mesem nang sing lanang, wah kuwi wis paling top markotop niku. Kita ibu-ibu itu ya jangan sampai kita banyak wirid, banyak zikir, banyak ini qiyamul lail tapi nek pedho sing lanang merengut. Nah, jangan ya, itu seperti orang yang ya dia menumpuk-numpuk amal tapi dia membakar amalnya dengan api gitu. Tiang wadon niku nek pun saged senyum teng suami niku masya Allah pintu surga terbuka buat dia ya. Maka penting ya di rumah tangga kita saling senyum, saling lembut, saling sayang
Ya, sampai Nabi mengatakan tuh dalam hadis, idza aradallahu bi ahli baitin al khair adkhala alaihimur rifqa. Allah itu kalau ingin memberikan kebaikan, kemenangan, kejayaan kepada satu keluarga, maka keluarga itu dijadikan di antara mereka saling lembut, saling sayang, saling senyum. Gitu? Kanjeng Nabi kalau masuk rumah selalu salam, assalamualaikum Aisyah, waalaikumsalam, salam doa. Dan ini kadang-kadang wong lanang mlebu metu omah ora salam, ujug-ujug jero kamar, salame ora ono ujug-ujug wonge teko. Nah, itu melanggar sunnah. Suami datang dari kantor, dari kerjaan, walaupun dari masjid, baru sebentar, gitu, masuk kamar istri atau rumah sendiri, salam kepada keluarganya, itu doa, assalamualaikum, doa, semoga keselamatan untuk sampeyan kabeh, itu donga. Rumah tangga, istri kalau ketemu suami senyum, itu sudah seperti ibadah qiyamul lail setahun itu, gitu. Apalagi pas wayah-wayah sebel itu, ya namanya manusia, perempuan kadang-kadang sebel sama suami. Bolehkah istri sebel? Boleh. Ning aja diketokke. Sebel tapi tetap mesem-mesem ngoten. Nah, manusia. Laki-laki kadang-kadang sebel sama istri, ya ada, tapi tetap berakhlak baik. Tetap dia tidak pernah menzalimi istrinya, tidak dia berbuat semena-mena kepada istrinya. Itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, saudara, jadi kita akhlakul karimah kita jadikan salah satu jalan kita mendapat derajat di sisi Allah, ya, dengan kita berakhlak yang baik. Inti akhlak satu, ya, perlakukan manusia sebagaimana engkau kepingin diperlakukan oleh dia dengan perlakuan itu. Sampean kan seneng nek wong jujur nang sampean, ya sampean jujur sama orang lain. Sampean kan seneng nek ana wong niku dia bisa bantu sampean, ya sampean kalau memang mampu bantulah dia, ya, dan seterusnya. Ya, jangan kita, ya, memiliki akhlak yang tidak baik, ya, kasar, ya, kaku, ya, tidak memiliki sifat lemah lembut, ya, sampai Rasul itu diingatkan oleh Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Hai Muhammad, kalau kamu punya sikap kata-kata yang kurang lembut atau sikap yang kaku, maka nanti umatmu akan menjauh darimu. Lan faddu ay tafarraqu minka, mereka akan menjauh, ya. Nabi itu Nabi sudah lembut-lembutnya orang, itu paling lembutnya orang, masih dikasih nasihat oleh Allah, walau kunta faddan ay fil qaul ghalidhal qalbi ay fil qalb. Kalau engkau itu bersikap dengan kata-kata yang kasar atau engkau hatimu kaku, maka mereka akan menjauh darimu. Maka bersifatlah dengan kata-kata yang baik, ya, bersifat dengan memanggil dengan nama yang menyenangkan, ya, bersifat dengan akhlakul karimah yang baik, ya. Yang menambah cinta itu ada 3. Yazidu fil mahabbah thalatha, ya, al-awwal nida'uhu bi ahsanil asma'. Kalau kita kepingin tambah cinta di antara kita, memanggil dengan panggilan yang disenangi oleh orang yang kita panggil. Bahkan itu disunahkan bertanya, Pak, kula kan pun panggil jenengan pun tepang, jenengan niku senengnya diundang dengan panggilan apa? Tanya. Sunnah, ya, sunnah, supaya dia tambah senang sama sampean. Karena kita orang dipanggil dengan salah nama atau dengan sebutan salah itu kadang-kadang dia kurang nyaman. Ya, maka kita perlu tanya, kalau sudah dekat nih, akrab nih, aku ki mulai seneng mau sampean loh. Apalagi istri, ya, istri sama suami perlu, ya, ya. Kira-kira suamimu ini kalau manggil sampean enaknya manggil apa? Yang engkau seneng, yang kamu bahagia, panggilnya apa? Ya, kalau nama ini, ya, ini sesuai permintaan. Ya, apa nak dia kepingin dino Senin dipanggil Aisyah, Selasa Fatimah, Rebu Konita, Kemis atau Zainab, ben koyo dibujuk papat. Wong wedok iki cerdas-cerdas. Suaminya biar seperti punya istri 4, namanya kalau panggil suruh ganti-ganti hari. Senin Aisyah, Selasa Fatimah, Kemis Zainab, nanti kalau Jumat nama lain papat. Masya Allah,
ya ora apa-apa. Oh dia njaluk ngono seneng, disenengke wae to. Lha niku sampai disunahkan orang itu kalau manggil istri tanya atau teman dekat, aku nek ngundang sampean iki enake apa sing sampean seneng apa? Nah, tanya. Ya, jangan kita asal manggil orang dengan kemauan kita yang dia seneng. Menambah cinta. Ya, istri manggil suami tanya, "Pak, aku nek manggil sampean iki enake piye? Nang ngarepe anak-anak piye? Nang ngarepe jobo piye?" Tanya. Itu menambah cinta. Salasah yazid fil mahabbah, 3 menambah cinta. 1 yunadiyahu bi ahsanil asma'ileh, bi habil asma'ileh. Wa tsani at-tahadi, hadiah. Istri ngasih hadiah suami, suami kasih hadiah istri. Bukan nafkah. Kalau nafkah kan standar. Itu standar itu ya tuntutan. Ada sesuatu di atas nafkah namanya hadiah. Hadiah itu cinta, kalau nafkah kewajiban. Ya kan? Maka suami, ya, mah ini nafkah, ada bonusnya loh, hadiah. Ah, hadiahnya ini. Ya kan? Nanti istrinya gitu juga, ya. Ini masakan standar, sesuai nafkah. Tapi ada bonusnya loh, Pak. Ah, kasih masakan yang enak. Ya kan? Jadi ada hadiah antara suami istri itu bagus, menambah cinta dan mahabbah. Begitu teman-teman, tahadu tahabu, ya, kata Nabi, salinglah memberi hadiah agar kalian itu saling mencintai. Ya, sampean bisa ngasih hadiah orang sarung, kasih hadiah sarung. Sampean kasih hadiah orang peci, kasih tasbih. Gitu. Sampean ngasih, pokoknya hadiah apa yang sampean mau hadiahkan. Ya, ini adalah menambah cinta. Ya, tahadu tahabu. Begitu Nabi dan para sahabat begitu saling menghadiahkan. Yang ketiga, an yahfadhu irdahu inda ghaibihi. Kalau ada orang yang mencaci saudaramu, menjelekkan saudaramu ketika dia nggak ada, belalah kehormatannya dia. Oh, menambah cinta. Umpamane kula niku dielek-elek tiang. Nggih, ana wong mbela, aja ngelek-elek. Ya toh? Gak seneng iku koncoku, ojo dielek-elek. Ya, ini yang denger ini mau dijelek-jelekin ini karena tahu ada temannya membela namanya dia senang, tambah cinta. Ya Allah matur nuwun yo, awakmu yo. Ya ternyata cinta nang aku ya, membela kamu. Hah? Itu. Ini kadang-kadang wong niku ono koncone dielek-elek malah ngompori yo. Iya, aku ngerti kuwi. Kowe ngerti separuh, aku nggak ngerti kabeh malah aku. Ngompor-ngompori. Ya, kalau ada teman kita, saudara kita, apalagi istri kita dijelekin oleh orang, kita harus bela. Ini istri saya, kamu jangan komentar jelek. Ini istri saya lebih tahu. Ojo malah. Nabi SAW, ketika terjadi isu di Madinah, Siti Aisyah dikabarkan selingkuh. Nabi sekelas Nabi itu, istrinya itu difitnah selingkuh. Sampai orang di Madinah itu ngomong semua tentang Siti Aisyah. Itu dikabarkan selingkuh dengan seorang sahabat. Kisah yang panjang, tapi di situ yang menarik Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, gimana nih kabar menyebar nih Siti Aisyah berselingkuh?" Nabi berjawab dengan jawaban yang emas, dengan kata-kata yang ditulis dengan tinta emas dan sejarah. Kata Nabi, "Wallahi," sumpah lagi, "Wallahi, demi Allah, ma ra'aitu minha illa khaira." Aku tidak melihat dari istriku kecuali kebaikan. Kata Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah begitu membersihkan istrinya demi Allah. Nabi enggak sumpah sudah dipercaya, itu pakai sumpah. Demi Allah, aku tidak melihat dari istriku kecuali kebaikan. Kalau selesai itu. Dan yang keempat, menambah cinta, menebarkan salam. Kalau kita ketemu salam, walaupun suami istri atau teman, ketemu santri di kamar, masuk kamar temannya, assalamualaikum, jangan langsung lonong masuk keluar masuk koyo angin we rono suarane itu. Saya kira itu, ya, ayo kita menjadi kelompok yang hebat,
kita selalu punya komitmen bertambah kebaikan tiap hari. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pekan depan adalah Ahad terakhir, dan kebetulan Ahad Legi, jadi bisa mengikuti majas yang terakhir sebelum Ramadan pekan depan insyaallah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, diberkahi untuk kita di bulan Sya'ban ini dan di penghujung-penghujungnya, dan mudah-mudahan kita semua ketemu bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik dan selamat, dimudahkan rizki, dimudahkan hidayahnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.